Bab 1211-1 tampilan belakang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Da Wei berpegangan pada lembah Baikong, memandang Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, saya merasa Tuan Bai, yang kembali hari ini, telah kembali normal lagi. Fang Yu mengangguk dan menutup matanya. Saat ini, dia dengan cepat menelusuri bagian memori Baikonggu. Fang Yu langsung melewatkan beberapa kenangan kabur yang sudah lama berlalu. Yang terpenting adalah kenangan 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir, terutama bulan terakhir, tidak ada yang aneh. Hati Fang Yu sedikit bergerak. Hal yang dia pedulikan adalah setelah dia mendiskusikan kepunahan dengan Baikonggu beberapa waktu lalu. Selama waktu ini, dia memasuki tempat suci, dan Wu Chenzi keluar dari tempat suci. Namun dalam 10 hari ini, tidak ada kelainan. Baikonggu mengawasi langit setiap hari, baik menginstruksikan bawahannya untuk melakukan sesuatu, atau beristirahat di halaman dalam. Saya belum pernah melihat orang aneh, dan saya tidak memiliki pemikiran khusus di hati saya. Yang paling mengejutkan Fang Yu adalah ingatan Baikonggu kemarin, memang kembali ke gubuk bambu yang pernah dia kunjungi. Dia tinggal di sana selama sehari, membereskan dokumen di rumah, lalu beristirahat hingga keesokan harinya, dan kembali ke biro Guantian. Ini benar-benar berbeda dari ingatan yang dilihat Fang Yu melalui Jiang Daoren. Saya teringat apa yang dikatakan Jiang Daoren saat itu. Wu Chenzi, bahkan jika Anda sedang mencari tubuh fisik baru, tidak perlu menemukan orang tua seperti itu, bukan? Kalimat ini sangat kritis, menandakan bahwa Wu Chenzi pada saat itu memang menduduki tubuh Baikonggu. Dan tentunya tidak perlu berbohong tentang anomali Baikonggu yang dilakukan Da Wei dan beberapa bawahan lainnya. Dengan kata lain, pada periode sebelumnya, Baikonggu memang dikuasai oleh Wu Chenzi. Tapi sekarang, karena alasan yang tidak diketahui, mungkin karena dia merasakan bahaya, Wu Chenzi tidak lagi mengendalikan Baikonggu, jadi dia merusak ingatannya dan mengirimkannya kembali ke Gioping. Ini seharusnya menjadi situasi sebenarnya. Lembah langit putih saat ini telah memulihkan kondisi dewa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk terus-menerus menghindari pengamatan Da Wei dan yang lainnya, serta Fang Yu. Fang Yu membuka matanya dan menyentuh dahi Baikonggu dengan tangan kanannya. Baikonggu segera sadar kembali. Dia memandang Fang Yu di depannya dengan ekspresi bingung. Aku baru saja memeriksa tubuhmu. Sepertinya kamu tidak punya masalah. Fang Yu berkata, kirimkan saya peta tanda baca, dan saya akan pergi ke tempat kejadian untuk melihat situasinya. Petik 2 titik. Bagus, Baikonggu menjawab setelah pulih. Setelah sekitar 5 menit, Fang Yu mendapatkan peta yang baru saja digambar. Peta ini tidak hanya menandai lokasi terjadinya situasi abnormal, tetapi juga menunjukkan situasi abnormal seperti apa yang terjadi di lokasi tersebut. Fang Yu mengambil peta ini dan meninggalkan biro Jingtian. Bos, kenapa kamu baru saja menembak Bai tua? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat aku memikirkan hal ini, aku akan memberitahumu lagi, sekarang aku sendiri tidak bisa memahaminya. Su Changge mengangguk dan berhenti bertanya. Su Changge kembali ke Xiao Dongshan, dan Fang Yu ingin langsung pulang, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbalik dan menuju ke markas ketertiban. 20 menit kemudian, Fang Yu datang ke pintu Order of Order. Itu masih merupakan senyawa bobrok. Begitu Fang Yu masuk ke dalam, dia memasuki markas Ordo yang sebenarnya. Meskipun tidak ada sosok di depannya, Fang Yu hanya berdiri di sana, menggunakan energi sejati untuk mengirimkan suaranya, saya Fang Yu, saya ingin melihat kebenaran. Setelah diberkati oleh Zenki, suara ini sangat tajam, dan hampir dapat menyebar ke seluruh Ordo. Setelah beberapa saat, Fang Yu hanya merasakan ringan di bawah kakinya, dan pemandangan di sekitarnya segera berubah. Dia sampai ke dinding ramalan lagi. Pada saat ini, tidak hanya Yan Zhen yang hadir, tetapi ada juga lebih dari selusin penyihir hebat yang mengenakan jubah. Pada saat ini, sekelompok orang sedang duduk bersila di atas bantal di belakang mereka, menyaksikan Fang Yu muncul dengan mata terbelalak. Fang Yu melihat seorang kenalan di antara orang-orang ini, penyihir bintang 6 Mo Xiu. Fang Yu tersenyum dan menyapa Mo Xiu. Mo Xiu pulih dan segera bangkit dan membungkuk. Meskipun dia sudah lama tidak bertemu Fang Yu, dia telah mendengar banyak legenda tentang Fang Yu. Dia adalah salah satu orang pertama yang mengetahui bahwa Fang Yu sangat kuat,
tetapi hal-hal yang dilakukan Fang Yu dan kekuatan yang dia tunjukkan setelah datang ke ibu kota jauh di luar imajinasinya. Setelah menyapa Mo Xiu, Fang Yu menoleh dan menatap Yan Zhen. Pada saat ini, Yan Zhen juga sedang melihat Fang Yu. Fang Yu, lain kali kamu menemukanku, gunakan saja ini. Yan Zhen membalik tangan kanannya, dan sebuah batu abu-abu seukuran telur muncul di telapak tangannya. Ini portal, kamu bisa datang langsung ke depanku, dan aku juga bisa datang langsung ke depanmu, kata Yan Zhen. Fang Yu mengambil batu abu-abu ini dan memasukkannya ke dalam sakunya. Apa yang kamu cari untukku? Yan Zhen bertanya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang berbagai kuil, kata Fang Yu. Kuil para dewa. Yan Zhen sedikit mengernyit. Ekspresi selusin penyihir di belakang berubah. Mereka secara alami mengetahui keberadaan candi. Itulah keberadaan paling misterius di wilayah barat. Bahkan banyak di antara majikannya yang menganggap kuil para dewa sebagai tempat kerinduan mereka, berharap suatu saat bisa melihat sekilas kuil tersebut, sehingga bisa mencapai alam tertinggi para empu. Mengenai situasi di kuil para dewa, aku sudah memberitahumu apa yang aku ketahui terakhir kali. Yan Zhen berkata, jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya tidak dapat memberitahu Anda lebih banyak. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang pelataran suci? Fang Yu bertanya lagi, pengadilan suci. Yan Zhen terkejut sejenak, lalu matanya berkedip, dan dia menjawab, tentang pengadilan suci, sebagai seorang biksu, kamu seharusnya lebih tahu dari saya. Jadi, tahukah kamu keberadaan pelataran suci? Fang Yu bertanya, ya, saya melihatnya di beberapa teknik ramalan, jawab Yan Zhen. Ramalan, apa yang kamu lihat? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2 titik titik titik. Aku tidak sengaja menemukan keberadaan tempat suci itu selama rutinitas ramalanku sebulan sekali. Yan Zhen mengingatnya sejenak dan berkata, tetapi saya tidak melihat banyak, dan ramalannya sangat kabur. Tidak ada arti khusus. Mata Fang Yu sedikit menyipit dan bertanya, apa yang kamu lihat? Beberapa orang berkultivasi di tempat terpisah, kata Yan Zhen. Dari salah satunya, kita dapat melihat bahwa ruang ini disebut halaman suci, yang merupakan tempat di mana para biksu dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Itu saja, Fang Yu bertanya. Itu saja, jawab Yan Zhen. Fang Yu mengerutkan kening. Sedikit informasi seperti itu tidak ada artinya. Menurutmu apakah ada hubungan antara halaman suci dan kuil para dewa? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Mengapa kamu membicarakan hal ini? Kedua keberadaan ini sama sekali tidak berhubungan. Yan Zhen terkejut sejenak, dan bertanya secara retoris. Jadi, Fang Yu menyentuh dagunya. Perjalanan ke Order of Order ini adalah perjalanan yang sia-sia gelombang www.novelringan.com gelombang del. Fang Yu tiba-tiba menyadari. Dinding ramalan di belakang Yan Zhen. Terakhir kali dia datang ke sini, dia melihat hantu utusan ilahi 12 sayap. Jadi kali ini, Fang Yu melihat ke dinding ramalan di depannya lagi. Yan Zhen memperhatikan mata Fang Yu dan menjelaskan, faktanya, tembok ramalan ini, kemungkinan bayangan ramalan sangat kecil. 100 orang melihat ke dinding ramalan, dan mungkin tidak ada yang bisa melihat ramalan itu. Bayangan, selain itu, terakhir kali kamu melihat utusan ilahi 12 sayap, jika ramalan ini belum terpenuhi, kamu pasti tidak akan melihat hantu lain. Tetapi saat ini, Fang Yu tidak berbicara, tapi menatap lurus ke dinding ramalan di depan. Yan Zhen tertegun beberapa saat, lalu wajahnya berubah. Mungkinkah Fang Yu Zhen melihat bayangan ramalan lagi? Saat ini, Fang Yu menatap lurus ke dinding di depannya. Saat dia tidak fokus pada dinding ini, dinding abu-abu itu kosong, tidak ada yang istimewa. Tapi ketika pandangannya tertuju sepenuhnya pada dinding ini berubah. Bayangan buram lainnya muncul di dinding seperti mural. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu bukanlah hantu utusan ilahi 12 sayap, tapi sosok yang sangat biasa. Apalagi sosok ini tidak bisa melihat seperti apa. Dia tampak seperti Fang Yu dengan punggungnya, dan dia hanya bisa melihat sosoknya yang sedikit bengkak dan kepalanya yang bulat. Sosok ini baru saja muncul di depan mata Fang Yu. Tapi tidak peduli seberapa hati-hatinya penampilan Fang Yu, dia tidak bisa melihat situasi spesifik dari sosok ini, hanya garis besarnya yang kabur. Siapa sosok belakang ini? Fang Yu mengerutkan kening. Dia mengingatnya dengan hati-hati, dan berdasarkan kesannya, dia sepertinya belum pernah mengenal orang dengan ukuran yang sama.
Kepalanya yang bulat, apakah botak? Fang Yu terkejut sesaat, lalu wajahnya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat seseorang. Itu adalah biksu tersenyum yang pernah dilihatnya dalam ingatan Jiang Daoren. Dalam ingatan Jiang Daoren, biksu itu selalu tersenyum dan terlihat baik hati. Dan bentuk tubuhnya menyerupai hantu yang baru saja dilihat Fang Yu, sedikit kembung dan gemuk. Mungkinkah tampilan belakang yang dilihat Fang Yu adalah biksu itu? Tapi Fang Yu belum pernah melihat orang ini, dia juga belum pernah berurusan dengannya. Dinding ramalan menunjukkan kepadanya orang ini. Apa yang dilambangkannya? Yan Zhen mengatakan sebelumnya bahwa apa yang dilihat dan dilambangkan oleh tembok nubuat memiliki arti yang berbeda. Terkadang apa yang kamu lihat adalah hal baik yang akan datang, terkadang itu semacam harta karun, terkadang itu musuh atau nasib buruk. Fang Yu melihat utusan ilahi 12 sayap terakhir kali, dan itu jelas merupakan musuh. Namun kali ini melihat sosok mirip biksu dari belakang, melambangkan apa? Terakhir kali dia melihat utusan ilahi 12 sayap, dia bisa mengamati ke segala arah dalam pikirannya. Dengan kata lain, penampilan dan karakteristik utusan ilahi 12 sayap terukir seluruhnya di benaknya. Tapi kali ini, dia hanya melihat hantunya, mungkin hanya bagian belakang, bukan bagian depan, apalagi wajah spesifiknya. Fang Yu menutup matanya dan membukanya lagi, menatap Yan Zhen. Apa yang kamu lihat lagi? Yan Zhen memandang Fang Yu, matanya penuh keanehan. Lihat sosok dari belakang. Fang Yu berkata, itu mungkin dari sosok seorang biksu. Apa artinya ini? Hal yang baik atau buruk? Tampak belakang. Yan Zhen mengerutkan kening, matanya bingung, dan bertanya, apakah kamu tidak melihat wajah spesifik orang ini dengan jelas? Tidak, jawab Fang Yu. Wajah Yan Zhen berubah, dan dia bergumam, tidak mungkin. Gambaran yang diberikan oleh tembok nubuat pasti sangat jelas. Fang Yu tidak berbicara. Pada saat ini, dia mencoba membandingkan sosok samar yang dia lihat dengan biksu dalam ingatan Jiang Daoren. Sejujurnya, apakah itu tampilan belakang yang baru saja Anda lihat atau biksu dalam ingatan Jiang Daoren, sebenarnya sangat kabur. Agak tidak masuk akal untuk menghubungkan keduanya. Tapi Fang Yu tidak bisa memikirkan kemungkinan lain untuk saat ini, jadi dia hanya bisa menganggap biksu itu untuk sementara sebagai penguasa sosok ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Fang Yu bertanya pada Yan Zhen sebelum memandangnya. Wajah Yan Zhen terkejut, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Fang Yu mengangguk dan bertanya, apakah kamu pernah melakukan ramalan baru-baru ini? Petik 2 titik. Ya, ekspresi Yan Zhen berubah, seolah dia ragu-ragu, tapi akhirnya menjawab. Apa isi ramalanmu? Fang Yu bertanya. Yan Zhen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, ramalan rutin bukanlah tentang apa yang ingin saya ketahui. Saya bisa mendapatkan, tetapi apa yang dapat saya ketahui tentang penampakan ramalan. Petik 2. Oke, jangan memutar lidah, katakan saja apa yang kamu lihat. Fang Yu menyela kebenaran dan berkata. Wajah Yan Zhen menjadi serius, dan berkata, terakhir kali saya meramal adalah 4 hari yang lalu. Penampilan ramalan pada saat itu, cukup berbahaya. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Munculnya ramalan kali ini menandakan bahwa bintang bencana akan mendarat. Yan Zhen berkata, wajahnya menjadi lebih tenang, lagi pula, tidak hanya ada satu bintang bencana, tetapi mekar di mana-mana. Bunga di mana-mana. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dari sudut pandang ramalan, bencana akan datang. Yan Zhen melirik selusin penyihir di belakangnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, menurutmu pada tingkat berapa bencana ini? Fang Yu bertanya. Yan Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin untuk diprediksi, tetapi begitu banyak bencana terjadi, pasti akan berdampak besar. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Mendengar kebenarannya, ada bencana besar yang akan datang. Mekar di mana-mana. Fang Yu tiba-tiba teringat pada peta yang baru saja dilihatnya di Baikonggu. Bintik-bintik cahaya yang berkelap-kelip itu, sepertinya mekar di mana-mana. Terima kasih atas informasinya, saya berangkat. Fang Yu berkata pada Yan Zhen. Yan Zhen mengangguk ringan, dan berkata, selanjutnya, jika ada kebutuhan bantuan, kamu selalu dapat menemukan saya. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu melirik Yan Zhen, lalu mengangguk, oke. Yan Zhen mengangkat tangan kanannya. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Fang Yu. Segera, dia menghilang di depan matanya.
Setelah Fang Yu pergi, semua penyihir yang hadir di tempat kejadian memandang Yan Zhen dan bertanya, Tuan Yan Zhen, bukankah kamu mengatakan itu, bencana sudah dekat? Itu belum diverifikasi. Bukankah begitu? Diteruskan, mengapa kalian berbicara satu sama lain? Bulu, Yan Zhen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yu memenuhi syarat untuk mengetahui berita ini. Archmage, apakah bencana ini benar-benar tidak bisa dihindari? Penyihir lain bertanya dengan wajah pucat, atau cari tahu bencananya terlebih dahulu untuk dihilangkan. Yan Zhen menghela nafas, menoleh dan melihat ke tembok nubuat, dan berkata, dalam menghadapi bencana ini, masing-masing dari kita sekecil kerikil. Meskipun aku tidak ingin mengatakan itu, aku tetap harus mengatakan yang sebenarnya. Bencana ini jarang terjadi dalam ribuan tahun, dan itu pasti akan datang. Kita tidak bisa menghentikannya datang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi lusinan penyihir yang hadir berubah, dan keheranan di mata mereka berada di luar jangkauan. Archmage, bukankah kita tidak punya harapan untuk berkonfrontasi? Penyihir lain bertanya dengan gemetar. Harapan, tentu saja ada. Yan Zhen menoleh untuk melihat keluar dan berkata, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain. Ketika bintang hitam tiba, pasti akan melahirkan faksi bintang. Mari kita tunggu dan lihat, saya pribadi masih memiliki harapan. Sekolah bintang, Yan Zhen melihat ke depan, matanya berkedip. Setelah meninggalkan markas Ordo, Fang Yu langsung kembali ke rumah. Perjalanan ini membuatnya menerima banyak informasi sekaligus. Baikonggu kembali normal, lalu Dewa Bebas Debu, kemana perginya? Lalu ada hubungan antara situasi abnormal di sekitar 37 lingkaran sihir dan bencana yang dikatakan Yan Zhen. Poin terakhir adalah sosok botak yang terlihat di dinding ramalan. Apakah orang ini, biksu dalam ingatan Jiang Daoren, adalah orang yang sama? Biksu ini dapat dianggap sebagai pembimbing Jiang Daoren. Biksu inilah yang memberitahu Jiang Daoren tentang keberadaan halaman suci dan membimbingnya untuk mengenal Wu Chenzi. Dengan kata lain, Wu Chenzi mungkin juga mengenal biksu ini. Memikirkan hal ini, Fang Yu kembali ke lantai atas bangunan bambu. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendesak Yu Lingyin untuk menghubungi tubuh Daoren Jiang. Setelah itu, dia sekali lagi memeriksa ingatan Jiang Daoren dan mencari semua konten tentang biksu itu. Terakhir kali Jiang Daoren melihat seorang biksu adalah lebih dari 400 tahun yang lalu. Tepat sebelum dia memasuki halaman suci gelombang www.novelringan.com gelombang dan bertemu Wu Chenzi. Sejak itu, dia tidak pernah melihat seorang biksu lagi. Namun nama biksu tersebut telah muncul beberapa kali. Namun, isi percakapan ini tidak ada nilainya. Setelah memeriksa ingatannya lagi, gambaran Fang Yu tentang biksu itu menjadi lebih jelas. Beku ini tampaknya juga merupakan anggota kongregasi ilahi. Pada saat yang sama, dia mungkin adalah kelompok orang pertama yang memasuki pelataran suci. Namun dia cukup misterius dan tidak mengungkapkan informasi yang berlebihan. Pendeta Tao Jiang sangat berterima kasih kepada biksu tersebut, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu biksu itu lagi. Dalam ingatannya, Jiang Daoren sepertinya berpikir Wu Chenzi sangat akrab dengan biksu itu. Oleh karena itu, Wu Chenzi masih menjadi orang yang paling kritis. Dan Jiang Daoren, ada cara untuk menghubungi Wu Chenzi. Banyak hal saat ini yang harus diselesaikan satu persatu. Sekarang, hal yang paling diharapkan untuk mendapatkan solusi cepat adalah bebas debu. Oleh karena itu, Fang Yu sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Wu Chenzi. Sudah hampir waktunya bagi Li Mo Fan untuk mati. Rumah Jiang, di loteng. Daoren Jiang, yang sedang bermeditasi, membuka matanya, mengangkat tangan kanannya, dan mengeluarkan jimat dari cincin penyimpanan. Fudi mengeluarkannya, dan Tao Jiang melafalkan hukum itu dalam hati. Bising, Fudi di tangannya terbakar dengan semburan api biru. Kemudian, api biru ini melayang di depan Tao Jiang seperti cermin. Melihat api biru di depannya, mata Tao Jiang sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, dia mencoba berbicara, Wu Chenzi. Dalam nyala api biru, tidak ada respon. Daoren Jiang sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara lagi. Apa untungnya bagiku? Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba datang dari api biru. Mata Daoren Jiang bergerak sedikit dan dia berkata, saya baru saja menerima pesan dan saya ingin memberi tahu Anda. Saya tahu,
Li Mofan dan rekan Tao-nya sudah mati. Lan Yan berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, Jiang Daoren menyipitkan mata sedikit dan berkata, karena kamu tahu, bagaimana menurutmu? Saya telah memperingatkan Li Mofan untuk tidak memprovokasi Fang Yu, tapi dia tetap melakukannya. Jawab Wu Chenxi, sejauh yang saya tahu, dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Fang Yu. Jiang Tao berkata, dia dan rekan Tao-nya pergi ke Daxilin, makam Wan Jie, hanya untuk memperbaiki formasi Yin Yuan mereka. Apa yang saya katakan adalah untuk memprovokasi Fang Yu, bukan untuk memprovokasi Dewa Fang Yu. Wu Chenxi berkata, Li Mofan pergi ke paviliun pemotong naga sebelum pergi ke makam Wan Jie. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Dia pergi ke paviliun pemotong naga hanya untuk membuat marah Yuan Sanquan, tapi dia menyinggung Fang Yu karena ini. Inilah penyebab kematiannya. Mendengar kata-kata ini, mata Dao Ren Jiang bersinar dengan warna berbeda. Wu Chenxi sepertinya tahu segalanya, bahkan Li Mofan pergi ke paviliun Zanlong dan memprovokasi Yuan Sanquan ketika dia pergi ke Daxilin. Bagaimana dia mengetahui detail seperti itu? Namun kalimat keduanya, yang mengatakan bahwa Li Mofan menyinggung Fang Yu karena hal ini, adalah salah. Faktanya, Fang Yu mengetahui keberadaan Li Mofan ketika mereka bertemu sebelumnya. Adapun Li Mofan yang memprovokasi Yuan Sanquan sebelum pergi ke makam Wan Ji untuk memperbaiki formasi Yin Yuan, Fang Yu tidak mengetahuinya. Tapi tidak peduli apa, metode Wu Chenxi dalam mengintip orang lain masih mengejutkan Fang Yu. Sekarang dia tahu segalanya tentang keberadaan Li Mofan kemarin, lalu Jiang Daoren dikalahkan oleh Fang Yu dengan keterampilan ilusi dan dikendalikan dengan Ling Yunyin, apakah dia juga tahu? Dari percakapan saat ini, dia tidak tahu. Wu Chenxi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jiang Daoren berpikir sejenak dan bertanya, apa yang harus dilakukan? Wu Chenxi sepertinya bingung dengan pertanyaan ini. Frekuensi Fang Yu terlalu tinggi, aku khawatir dia akan datang ke pintu, kata Jiang Daoren. Kamu menghindarinya saja, kenapa takut? Wu Chenxi bertanya balik, Fang Yu memang kuat, tapi selama kamu tidak mengambil inisiatif, menurutku dia tidak bisa menemukanmu. Menurutku itu masih belum cukup aman. Jiang Daoren berkata, lebih baik biarkan aku pergi ke sisimu. Mendengar kata-kata ini, Lan Yan tiba-tiba terdiam. Daoren Jiang tidak mengubah wajahnya, menunggu jawaban Wu Chenxi. Apakah kamu ingin datang kepadaku? Wu Chenxi bertanya lagi. Ya, Jiang Daoren menjawab, anggota klan saya terluka kemarin, saya curiga Fang Yu yang melakukannya, karena tempat yang dikunjungi anggota klan saya adalah keluarga Lin yang berteman baik dengan Fang Yu. Saya merasa Fang Yu akan segera menemukan rumah Jiang, dan kemudian Wu Chenxi terdiam beberapa saat. Jika kamu ingin datang kepadaku, kamu harus memberikan sesuatu, kata Wu Chenxi. Ada permainan. Saat ini, Fang Yu, yang berada jauh di Beidou 101, sudah bersemangat. Wu Chenxi, kamu adalah teman lama, apakah kamu masih peduli dengan ini? Fang Yu dengan cepat menekan kegembiraan di hatinya dan mengendalikan Tao Jiang untuk berbicara. Biarkan kamu masuk, aku akan mengalami kerugian tertentu, jadi ini yang harus kamu bayar. Wu Chenxi berkata dengan tenang. Daoren Jiang menunjukkan keraguan dan bertanya, kamu ingin aku membayar berapa? Tangisan air mata yang kamu dapatkan di tempat kudus. Wu Chenxi berkata perlahan, air mata yang sangat dingin. Fang Yu tercengang saat mendengar nama ini. Karena ingatan Jiang Daoren di halaman suci, semuanya tidak jelas. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang didapat Jiang Daoren di halaman suci. Sekarang Wu Chenxi berkata, dia tahu keberadaan seruan yang sangat dingin ini. Jadi, di manakah apa yang disebut seruan sangat dingin ini dilakukan oleh Jiang Tao? Fang Yu segera mencari ingatannya lagi. Di saat yang sama, ia juga mengendalikan Jiang Daoren untuk menunjukkan ekspresi kaget mulut singa agar tidak terlihat oleh Wu Chenxi. Pencarian memori kali ini sangat cepat. Fang Yu hanya fokus pada satu kata kunci, yaitu menangis. Setelah menghabiskan sekitar 1 menit, dia menemukan kenangan menangis. Ternyata itu ditempatkan di cincin penyimpanan yang dikenakan di jari tengah kanan Jiang Daoren. Petik 2 titik. Wu Chenxi, kamu benar-benar mulut singa. Bagaimana kamu mengetahui bahwa aku menangis di halaman suci? Jiang Daoren bertanya dengan kaget. Kamu sendiri yang memberitahuku, apakah kamu lupa? Wu Chenxi berkata dengan ringan.
Hati Fang Yu menegang, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Aku hanya tidak menyangka kalau kamu akan membuat aku menangis. Pendeta Tao Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang saya dapatkan dari halaman suci. Anda harus tahu nilainya. Sekarang saya bukan siapa-siapa selain saya ingin mencari perlindungan dari Anda untuk sementara waktu, tetapi Anda langsung meminta hal ini. Petik 2. Justru karena saya tahu nilai air mata dingin yang ekstrim maka saya akan berbicara. Wu Chenzi menjawab dengan tenang, sejujurnya, kamu tidak dapat memainkan peran penuh dari benda ini. Daoren Jiang menyeringai dan bertanya, saya tidak dapat memainkan peran penuhnya, bukan? Tentu saja, air mata yang sangat dingin adalah harta hukum. Jika Anda tidak memiliki fisik yang sesuai dan latihan khusus untuk itu, Anda tidak akan dapat memberikan efek penuhnya. Wu Chenzi berkata, dan saya memiliki keduanya. Siap, wajah Jiang Daoren berubah lagi dan berkata, kamu. Ya, faktanya, sejak kamu kembali dari halaman suci bertahun-tahun yang lalu, aku berpikir untuk menangis. Wu Chenzi menjawab, sekarang, waktunya. Ayo buat kesepakatan. Kau membuatku menangis sangat dingin dan aku bisa melindungimu dari kematian. Petik 2. Sampai Chengxian Avenue dibuka, ekspresi Jiang Daoren berubah. Jika kamu menolak, besok aku akan mengirimkan semua informasi tentangmu kepada Fang Yu melalui cara tertentu. Wu Chenzi berkata tanpa melambai, Bai Wuya, akhir Limofan. Kamu bisa melihat dengan jelas. Pikirkan tentang itu. Setelah berbicara, Wu Chenzi terdiam. Saat ini, wajah Jiang Daoren sangat kaya. Ada keterkejutan, kemarahan, dan kebencian. Ekspresi seperti itu, biarkan Fang Yu melakukannya sendiri, dia mungkin tidak melakukannya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memanipulasi tubuh Jiang Daoren. Pada saat ini, Fang Yu sangat gembira sekaligus terkejut. Dia terkejut dengan perhatian dan kekejaman Wu Chenzi, dan bahkan mengancamnya dengan namanya. Pantas saja Wu Chenzi ingin memperlihatkan adegan kematian Bai Wuya di hadapan Li Mofan dan Jiang Daoren kemarin. Ternyata hanya untuk melebih-lebihkan kekuatanku dan membuat Li Mofan dan Jiang Daoren merasa takut dan memfasilitasi pemerasan selanjutnya. Fang Yu tiba-tiba sadar. Jika Li Mofan tidak mati, Wu Chenzi mungkin akan menggunakan metode yang sama untuk memeras apa yang dia inginkan dari apa yang disebut teman lamanya. Benar-benar penjahat yang tercela dan tidak tahu malu. Sayang sekali, kali ini kebetulan mengenai pelat besi Fang Yu. Gunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya. Jika Anda ingin menjadi penjahat tercela, Fang Yu juga bisa melakukannya dengan baik. Wu Chenzi, kamu. Jiang Daoren menarik napas berat, menunjuk ke api biru di depannya, matanya memerah. Apakah kamu sudah memikirkannya? Wu Chenzi bertanya dengan tenang, jika Anda tidak setuju, maka saya akan melakukan apa yang saya katakan. Sejujurnya, saya tidak ingin melihat Anda dibunuh satu persatu. Daoren Jiang menarik napas dalam-dalam dan sepertinya telah membuat keputusan besar. Oke, aku bisa memberimu air mata yang sangat dingin, tapi kamu harus berjanji. Biarkan aku hidup sampai hari ketika Chengxian Avenue dibuka. Pendeta Tao Jiang berkata dengan gigi terkatup gelombang www.novelringan.com gelombang. Sesuai keinginan. Wu Chenzi berkata, kalau begitu, serahkan tangisan yang sangat dingin. Petik 2. Daoren Jiang tampak tidak mau, mengangkat tangan kanannya, dan mengeluarkan air mata tangis dari cincin penyimpanan. Ini adalah benda yang mirip dengan es batu, bersinar dengan cahaya biru. Keluarkan saja dan Anda bisa merasakan penurunan suhu udara di sekitarnya secara nyata. Jika kamu tahu fisik dan teknik apa yang kamu butuhkan saat itu, mungkin kamu sudah berhasil menyempurnakannya. Wu Chenzi sepertinya hanya bercanda, dan berkata, sayangnya, kamu tidak tahu. Wajah Jiang Daoren sangat jelek, dan dia menaruh air mata yang sangat dingin di depan api biru. Perdagangan yang adil, aku akan mengirimmu dan menangis kepadaku. Wu Chenzi berkata, saya harap Anda dapat menahan emosi Anda dan tidak melakukan tindakan yang tidak berarti. Setelah berbicara, Lan Yan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi cahaya biru kecil, menutupi tubuh Daoren Jiang. Pada saat ini, ledakan kekuatan spasial terpancar. Akhirnya ketagihan. Fang Yu, yang berada jauh di rumah besar nomor 101 di ibu kota utara, memiliki mata yang menakjubkan, melipat tangan dan menutup matanya. Gaya tertinggi dari Yuling Seal.
Penggantian Xingchen. Pada saat ini, Fang Yu dan Tao Jiang bertukar jiwa dan tubuh mereka melalui keberadaan segel kontrol roh. Dan pertukaran semacam ini dilakukan antara segel Ling Ling dari dua pihak yang menghubungi. Di luar, tidak terdeteksi. Wow, hanya dalam 2 detik, tubuh dan jiwa Fang Yu muncul di tempat Jiang Daoren berada. Jiang Tao yang koma ditukar ke atas bangunan bambu di mansion. Memanggil. Di saat yang sama, mantra teleportasi yang diucapkan oleh Wu Chenzi juga mulai berlaku. Fang Yu, dengan air mata yang sangat dingin melayang di depannya, menghilang dalam cahaya biru yang berkelap-kelip. Fang Yu baru saja bertukar wujud dan roh, lalu segera memasuki terowongan luar angkasa, hanya merasakan tubuhnya melayang. Namun perasaan ini dengan cepat menghilang. Karena dia meninggalkan terowongan luar angkasa dan memasuki lingkungan baru. Hal pertama yang menarik perhatian adalah matahari terbit tinggi di langit. Namun meski terkena sinar matahari langsung, suhu sekitar cukup nyaman bahkan sejuk. Ada sepotong pasir emas di bawah kaki Fang Yu, dan kemudian ada lautan tak berujung. Namun anehnya warna lautan tersebut bukanlah biru langit biasa, melainkan warna hijau. Di belakang pantai terdapat gunung besar dan tebing yang sangat curam. Sekilas gunung ini tidak terlihat pintu masuknya terlalu besar, hanya terasa besar saja. Namun begitu Anda memperkecil dan melihat ke depan, Anda akan menemukan gunung ini, bentuknya sangat simetris, dan sepertinya telah dimodifikasi secara buatan. Pada bagian tepi puncak gunung terdapat busur sempurna, sedangkan pada kedua sisinya terdapat garis lurus ke bawah yang membentuk sudut siku-siku. Bentuk ini mirip dengan perisai, tetapi tidak terlalu mirip dengan perisai biasa. Namun tembok gunung tersebut benar-benar rata dan dapat memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Benar saja, ini adalah dunia kecil, seperti yang diharapkan, orang tua akan menikmatinya. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata dengan emosi. Saat ini, Wu Chenzi tidak terlihat di sekitarnya. Namun saat ini, tangis air mata yang dikirimkan ke dunia ini bersamanya telah hilang. Kecuali suara gelombang laut, tidak ada suara abnormal lainnya di sekitarnya. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh ruangan. Wu Chenzi, betapapun terkejutnya kamu harus datang menemuimu, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku tahu, rasanya tidak nyaman ditipu. Ketika Fang Yu berbicara, sesosok tubuh perlahan muncul di puncak gunung seperti perisai di depannya. Orang ini mengenakan gaun putih, bersih dengan rambut hitam legam panjang menutupi bahunya, dan beberapa helai rambut putih terlihat di dahinya. Dia tidak perlu menghadapinya, matanya jernih, dan ekspresinya tenang. Dia berdiri di puncak gunung dengan telapak tangan kanan menghadap ke atas, dan sebuah benda yang bersinar dengan cahaya biru samar tergantung di telapak tangannya. Itu adalah air mata yang sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat Dewa Wu Chenzi. Dan pikiran pertamanya adalah menghubungkan sosok Wu Chenzi dengan sosok punggung botak yang dilihatnya di Wall of Prophecy. Namun setelah dibandingkan, terlihat jelas tidak ada persamaan di antara keduanya. Bentuk tubuh dan bentuk kepala sangat berbeda. Tentu saja sosok di depannya ini belum tentu merupakan penampilan asli Wu Chenzi. Wu Chenzi, halo. Fang Yu menatap Wu Chenzi sambil tersenyum. Wu Chenzi melihat tangisan air mata yang mengalir di telapak tangannya, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu tidak terkejut? Fang Yu bertanya. Wu Chenzi memandang Fang Yu dan tersenyum, mengapa saya harus terkejut? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, mengamati ekspresi Wu Chenzi. Sepertinya dia benar-benar tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang-orang yang datang ke sini berubah dari Dao Ren Jiang menjadi Fang Yu. Apakah kamu tahu Dao Ren Jiang dikendalikan olehku? Fang Yu bertanya. Wu Chenzi tersenyum tipis, dan berkata, saya orang yang pesimis. Jadi, sebelum melakukan apapun, saya selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kali ini, tidak terkecuali. Mata Fang Yu berkedip. Saya benar-benar tidak berpikir Jiang Daoren akan jatuh ke tangan Anda secepat ini. Wu Chenzi berkata, tapi aku masih siap, lalu kamu akan datang. Karena kamu sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, kenapa kamu tidak mengambil tindakan apapun? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Risiko dan keuntungan hidup berdampingan. Wu Chenzi sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke tangisan air mata, tersenyum lagi di wajahnya, dan berkata, untuk harta karun ini, layak untuk mengambil risiko tertentu, itu sepadan.
Apa menurutmu aku hanya akan memberimu risiko tertentu? Itu kesalahan besar. Fang Yu tersenyum dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Dia tidak peduli apakah Wu Chenzi mengira Jiang Daoren sedang dikendalikan. Bagaimanapun, tujuan utamanya mengendalikan Jiang Daoren adalah menemukan dewa dan sarang Wu Chenzi. Kini, tujuannya telah tercapai. Sekarang setelah tercapai, tentu saja Wu Chenzi harus diselesaikan. Wow, pada saat yang sama Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, kekuatan besar menyapu Wu Chenzi di puncak gunung. Wu Chenzi mengerutkan kening, dan segera mengangkat tangan kanannya, menahan teriakan yang sangat dingin. Ledakan, tapi kekuatan besar ini tiba-tiba meluas ke seluruh tubuh Wu Chenzi. Sosok Wu Chenzi bergerak sedikit dan hampir terkoyak. Pada saat ini, Wu Chenzi mengangkat tangan kirinya, sambil melafalkan hukum dalam hati. Hukum kekuatan, ubah. Wu Chenzi mengucapkan sepatah kata pun, dan kekuatan besar yang menyapu tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin, "Fang Yu, aku telah mempelajarimu sejak lama, dan semua kekuatanmu. Aku tahu betul, alasan mengapa saya memilih berdagang di sini adalah karena saya siap bertemu dengan Anda. Di tempat ini, kekuatanmu, semuanya akan terbunuh." Setelah berbicara, sosok Wu Chenzi melintas dan menghilang. Namun, pada saat yang sama, Fang Yu juga muncul. Hukum ruang angkasa, ubah. Wu Chenzi bergegas ke langit sambil melantunkan Fa Jue. Pada saat ini, Fang Yu hanya merasakan tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba mencapai titik terendah. Ruang itu menyempit ke arah Fang Yu. Pada saat ini, ruang di sekitar Fang Yu adalah mesin bergulir yang lengkap. Segala sesuatu di ruangan itu harus hancur berkeping-keping. Kecepatan Fang Yu diturunkan secara paksa. Ledakan, namun di detik berikutnya, Fang Yu meledak dengan energi sejati yang kuat. Brengsek, dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di sekitar tubuh Fang Yu, seperti pecahan kaca. Ledakan, Fang Yu melewati ruang yang hancur, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Wu Chenzi di langit sedikit menyipit, mengangkat telapak tangannya, dan membidik ke arah Fang Yu yang sedang bergegas. Cerminnya terbalik. Berbicara tentang hukum, telapak tangan Wu Chenzi tiba-tiba mengeluarkan energi tak terlihat. Energi ini tidak meledak ke arah Fang Yu, tetapi mengembun dan terbentuk di depan Wu Chenzi, seperti tembok. Ledakan, ketika Fang Yu sampai ke dinding tak kasat mata ini, dia merasakan rasa pusing yang kuat saat dia menyentuhnya. Pemandangan di sekelilingnya berbalik saat ini. Bagian atas yang asli telah menjadi bagian bawah. Dia bergegas menuju Wu Chenzi, tapi sekarang dia telah menukik ke tanah. Boom, tubuh Fang Yu meledak ke tanah, suara keras terjadi, dan seluruh tanah runtuh. Tetapi bahkan jika dia jatuh ke tanah, kekuatan jatuhnya tidak meninggalkan tubuhnya, dan masih menekannya ke tanah. Wu Chenzi berada di langit dengan senyuman bercanda, dan sekali lagi mengeluarkan tangisnya gelombang www.novelhal.com gelombang bagiku, akibat terburuknya sekarang, adalah kamu menahan tangisnya kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini, kata Wu Chenzi sambil memeras air mata dingin yang bersinar dengan cahaya biru dengan dua jari, dan membawanya ke dahinya. Lalu, dia melepaskan tangannya, menggigit jarinya dan menumpahkan darah merah cerah. Wu Chenzi menggunakan jari yang berdarah ini untuk menyentuh ringan air mata tangis mengalir di depan keningnya. Desir, pada saat ini, air mata yang sangat dingin bergetar hebat, dan terdengar suara instrumen. Pupil Wu Chenzi melebar dan lengannya terbuka. Semburan kekuatan yang dahsyat, membawa dingin dan es, meledak. Gaun putih bebas debu bergoyang di udara. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Teriakan dingin yang ekstrim adalah harta yang dia dambakan selama ratusan tahun. Ketika Tao Jiang kembali dari tempat suci halaman, dia sudah menganggap air mata yang sangat dingin sebagai sesuatu di dalam kantungnya. Karena alasan ini, dia hanya memberitahu Daoren Jiang bahwa mungkin tingkat kultivasinya tidak cukup, dia tidak dapat menggabungkan seruan dingin yang ekstrim. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, Taois Jiang belum mampu memadukan air mata yang sangat dingin, sehingga menjaga harta karun ini. Namun Wu Chenzi diam-diam mereformasi fisiknya selama ratusan tahun ini, dan secara khusus mempraktikkan kembali teknik masternya. Dalam 400 tahun, fisiknya berhasil diubah, dan teknik kultivasinya bahkan lebih berhasil. Hari ini, dia dapat dengan sempurna memadukan air mata yang sangat dingin. Awalnya,
dia bisa menemukan tempat dan waktu yang cocok untuk bergabung. Namun ketika dia benar-benar bersentuhan dengan air mata tangis, dia tidak bisa lagi menahannya. 1 menit sebelumnya, Anda bisa merasakan kekuatan harta karun ini 1 menit sebelumnya dengan meleburkan tangis air mata. Pada saat yang sama, berbagai kecelakaan juga dapat dihindari. Singkatnya, Wu Chenzi saat ini hanya menangis berlinang air mata. Dao Renjiang, terima kasih telah menyimpan harta ini untukku selama bertahun-tahun. Jika kamu belum mati, aku akan memberimu hadiah tertentu. Mulut Wu Chenzi mengangkat hatinya. Boom! Pada saat ini, tubuh Wu Chenzi dikelilingi oleh badai salju yang kuat. Rasa dingin yang menggigit menyebar ke seluruh ruangan. Air mata yang sangat dingin bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Ayo, Wu Chenzi membuka lengannya dan menutup matanya. Air mata yang sangat dingin perlahan meresap ke dahinya. Desir, pada saat ini, angin, salju, dan dingin di sekitar tubuh Wu Chenzi menjadi lebih kencang, seperti angin puyuh naga, yang terus menyebar kemana-mana. Bahkan Fang Yu, yang jatuh beberapa ratus meter di bawah tanah, bisa merasakan nafas yang sangat dingin. Fang Yu segera menstabilkan sosoknya. Saat ini, pemandangan yang dilihatnya di depannya masih terbalik. Wu Chenzi jelas berada di atasnya, tapi dia ingin melihat ke bawah. Pencerminan spasial semacam ini akan membuat biksu normal kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Apalagi bagi orang yang menggunakan skill fisik. Wu Chenzi ini, aku melakukan penelitian dengan baik. Fang Yu menstabilkan sosoknya dan menutup matanya. Di ruang independen yang saya ciptakan, buat undang-undang baru. Lalu ubah kekuatan berbagai undang-undang untuk menekan kekuatan saya. Fang Yu menunduk dan memandang Wu Chenzi di bawah. Wu Chenzi saat ini telah diselimuti oleh badai dingin yang ekstrim. Suhu di sekitar turun dengan cepat. Suhu serendah itu cukup untuk membekukan makhluk yang memasuki ruang ini secara instan. Cahaya biru samar muncul di tubuh Fang Yu. Air mata dingin, ada apa? Fang Yu sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar hal ini. Tapi Wu Chenzi sepertinya sangat menghargainya, bahkan lebih dari 400 tahun yang lalu, ketika Tao Jiang pertama kali mendapatkan benda ini, dia sudah mendambakannya. Namun jika dilihat dari suhu dunia yang menurun dengan cepat, tangisan air mata memang bukan produk yang umum. Kakak, Fang Yu bahkan dapat melihat bahwa udara dengan tingkat kelembapan tertentu membeku. Sebagai seorang beku, seseorang hanya dapat merumuskan hukum di dunia kecil yang ia ciptakan. Pada saat ini, Wu Chenzi, yang masih berada dalam badai dingin yang ekstrim, tiba-tiba mengeluarkan suara, ini adalah batasan dari semua biksu. Saya telah mencari jalan abadi sepanjang hidup saya untuk mendobrak batasan ini. Begitu saya menjadi abadi, saya akan menciptakan hukum saya sendiri di dunia besar. Sekarang gerbang abadi belum tiba, jika kamu ingin mengubah hukum yang ditetapkan di bumi, kamu hanya dapat menggunakan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh yang abadi. Sekarang, aku memilikinya. Mata Fang Yu sedikit menyipit saat mendengar kata-kata ini. Teriakan dingin yang ekstrim adalah senjata ajaib yang ditinggalkan peri. Dan bisakah Wu Chenzi mendapatkan kekuasaan untuk mengubah hukum? Hal ini membuat pemahaman Fang Yu tentang menangis sangat berbeda. Artefak magis yang ditinggalkan peri adalah artefak peri. Air mata yang sangat dingin ternyata adalah artefak peri. Kalau begitu, mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia berkata, aturan yang relevan. Saya juga punya penelitian, kami hanya ingin mendiskusikannya. Di antara kata-kata itu, pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya merah samar, dan pedang salib emas di pupilnya perlahan berputar. Dalam visi Eye of Insight, semua hukum yang ada di ruang ini tidak bisa disembunyikan. Dan penglihatan pada bayangan cermin kembali normal. Karena kamu berinisiatif mengatakan bahwa air mata dingin adalah senjata peri, jangan salahkan aku karena merampasnya. Fang Yu melihat ke lokasi Wu Chenzi, menunjukkan cibiran. Ledakan, tubuh Fang Yu seperti listrik, mengalir langsung ke lokasi Wu Chenzi. Wu Chenzi di tengah badai mengerutkan kening. Saat ini, tangis air mata masih dalam proses menyatu secara perlahan. Saat ini sangat kritis. Tapi sekarang, meski hanya sekitar sepertiga dari air mata dingin yang ekstrim menyatu, Wu Chenzi bisa merasakan kekuatan dingin yang ekstrim melonjak di tubuhnya. Inilah kemampuan air mata kriogenik. Setelah terintegrasi, ia akan mampu melampaui hukum bumi dan melampaui dunia. Meski belum benar-benar naik, tapi dari segi level, hampir sebanding dengan peri.
Tentu saja, saat ini baru sepertiganya yang sudah terintegrasi, dan ini masih jauh dari cukup. Wu Chenzi sudah bisa merasakan pendekatan Fang Yu. Dia mendengus dingin dan menekan tangan kanannya ke bawah. Kali ini, dia sekali lagi membangkitkan kekuatan hukum dunia ini. Boom! Kekuatan mengerikan turun dari langit dan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke atas. Ledakan, tabrakan dua kekuatan besar berdampak pada ruang angkasa. Papa, saat kekuatan besar bertabrakan, banyak ruang yang runtuh. Tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan. Pada saat yang sama, dia menggunakan mata wawasannya untuk memotong semua hukum yang ada di ruang ini dan Wu Chenzi. Transfer luar angkasa. Wu Chenzi tidak terburu-buru, siap menjalankan hukum ruang angkasa, dan ingin pindah ke ruang lain. Inilah yang dia pikirkan sejak awal. Namun, kali ini dia mengerahkan kekuatan hukum, namun tidak mendapat tanggapan apapun. Dia kehilangan kontak dengan tempat dia berada. Bagaimana ini mungkin? Wajah Wu Chenzi sedikit berubah. Saat ini, Fang Yu telah muncul di depan Wu Chenzi. Air mata yang sangat dingin perlahan meresap ke dahi Wu Chenzi. Pinjamkan aku permainan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya untuk menangis. Wajah Wu Chenzi berubah, tangannya terangkat, dan dia hendak melantunkan mantra. Tetapi pada saat ini, semburan cahaya terang muncul dalam cuaca yang sangat dingin. Ledakan, topeng biru samar menyebar. Saat tangan kanan Fang Yu menyentuh topeng, dia segera merasakan hawa dingin yang ekstrim, mulai dari ujung jarinya, menyebar ke tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakak, kemanapun suhu dingin ekstrim ini pergi, lapisan es membeku, begitu kaku hingga tidak bisa bergerak. Dan rasa dingin yang ekstrim ini sepertinya tak terbendung. Ada juga hembusan nafas yang dirasakan Fang Yu sebelum gua di desa Heishi. Saat itu, dia mencurigai nafas keabadian. Peri yang luar biasa. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia melihat tangisan air mata di depannya. Saat ini, lengannya telah berubah menjadi biru es, dan rasa dingin yang ekstrim masih menyebar dengan cepat ke tubuhnya. Meridian di lengan berhenti berjalan sepenuhnya, dan Zenki di dalamnya seperti es batu, tidak bisa bergerak. Perasaan sangat dingin ini, cukup menakutkan. Itu tidak hanya mengikis dagingnya, tapi semuanya. Kulit, daging dan darah, meridian, dan bahkan Zenki, semuanya membeku. Hanya dalam 10 detik, separuh tubuh Fang Yu telah memasuki kondisi beku. Jika ini terus berlanjut, Fang Yu akan menjadi patung es dalam waktu kurang dari setengah menit. Membaca www.uukansu.com. Bagaimana caranya? Fang Yu merasa kecepatan otaknya melambat, dan untuk sementara tidak bisa memikirkan tindakan balasan yang baik. Tapi sekarang, di saat yang sama, terdengar suara mendengung aneh di tubuhnya. Kulit awalnya membeku karena suhu dingin yang ekstrim, memperlihatkan kulit biru pucat, tiba-tiba menopang topeng emas samar. Dan kulit biru muda telah diremajakan saat ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, energi emas sejati Fang Yu seperti nyala api. Pada saat ini, bagian kanan tubuh yang tertutup es telah kembali normal. Fang Yu menjabat tangan kanannya, melihat tangisan air mata di depan, matanya sedikit bergerak. Hahaha, Wu Chenzi tertawa keras dan membuka tangannya. Ini adalah senjata abadi, ia sudah mengenali tuannya, Fang Yu. Wu Chenzi berkata dengan gembira, perilaku apapun yang kamu lakukan untuk menyakitiku akan memicu pelindung air mata kriogenik. Bahkan jika aku belum sepenuhnya mengintegrasikannya. Tawa Wu Chenzi sangat arogan, seolah-olah dia sudah menang. Terlebih lagi, dia menganggap dirinya sebagai eksistensi nomor 2 setelah yang abadi. Saya tidak percaya lagi. Fang Yu tidak marah karena provokasi Wu Chenzi. Yang paling membuat dia penasaran sekarang adalah apakah yang disebut tangisan air mata ini adalah artefak peri. Maka dia mengulurkan tangannya lagi, menuju air mata tangis yang perlahan meleleh di dahi yang bebas debu. Saya sarankan Anda tetap tidak menyentuhnya dengan enteng. Saat ini, suara lembut Li Huoyu memasuki telinga Fang Yu. Tangan kanan Fang Yu segera terulur, dan dia bertanya dengan bingung, kenapa? Aku bahkan tidak merasakan dinginnya sekarang. Itu karena tubuh fisikmu cukup kuat, ditambah dengan berbagai harta di tubuhmu, digabungkan untuk menyelamatkanmu. Li Huoyu berkata, kalau tidak, sentuhan tadi sudah cukup untuk membunuhmu. Bisakah kamu membunuhku? Tangisan air mata ini, sungguh sangat kuat. Fang Yu bertanya dengan heran. Mendengar kalimat ini, Li Huoyu tampak sangat menghina,
mencibir, dan berkata, itu tergantung siapa yang dibandingkan. Dibandingkan dengan artefak magis biasa, itu yang terbaik. Tapi dibandingkan dengan saya, ini adalah dunia. Fang Yu menyela bualan Li Huoyu dan bertanya, jadi ini benar-benar kuat. Petik 2 titik titik titik. Sekarang berbahaya karena dia baru saja mengenali tuan baru. Li Huoyu berkata, senjata ajaib apapun seperti ini. Saat pertama kali mengenali masternya, kekuatan keheningan untuk waktu yang lama diaktifkan. Itu akan tampak sangat kuat, belum lagi air mata dingin, dari segi levelnya hampir sama denganku. Setingkat denganmu. Fang Yu mengangkat alisnya. Jangan sampai ketinggalan kata. Li Huoyu mengoreksi, sebagai perbandingan, ini setengah level lebih rendah dariku. Karena kamu lebih baik dari itu, mengapa kamu mengenali Tuan dalam beberapa detik ketika aku bertarung denganmu? Fang Yu bertanya, sebaliknya, menangis setengah dari levelmu bisa membuatku menderita. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Air mata dingin sekarang mengenali Tuhan, jadi begitulah dalam bahaya. Li Huoyu tampak terhina, dan berkata dengan marah, saya bukan siapa-siapa pada saat itu. Urusan Tuhan, itulah mengapa Anda bisa mendapatkannya dengan begitu mudah. Jika saya mengenali Tuhan pada saat itu, Anda akan tahu caranya buruk sekali aku. Baiklah, mari kita kembali ke topik. Fang Yu menyela bualan Li Huoyu, dan berkata, menurutmu, bukankah aku harus menangis karena menangis sekarang? Fang Yu bertanya, aku baru saja bilang kamu tidak bisa menyentuhnya secara langsung, tapi aku tidak bilang kamu tidak bisa menahannya. Li Huoyu berkata, jika kamu tidak bisa menahan tangis, maka itu tidak akan muncul sama sekali. Fang Yu dapat memahami bagian pertama kalimat, tetapi bagian kedua, Fang Yu tidak mengerti, apa yang tidak muncul sama sekali. Seolah menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, Li Huoyu segera berkata, singkatnya, kamu harus punya cara untuk mengatasi tangisan dingin yang ekstrim, terserah kamu. Saat dia berbicara, Li Huoyu tampak sedikit tidak nyaman, dan bergumam dengan suara rendah, teriakan sialan yang sangat dingin ini, masih muncul. Suara kalimat ini menjadi semakin pelan, sampai Fang Yu tidak bisa mendengarnya sama sekali. Fang Yu kembali sadar dan melihat ke depan. Wu Chenzi sepertinya telah jatuh ke dalam kondisi gila, masih tertawa terus-menerus. Dia langsung membuka tangannya, seolah Fang Yu menyerang dengan santai. Dengan perlindungan peri, dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Dia telah mempelajari Fang Yu sejak lama, mengetahui bahwa tubuh Fang Yu berlawanan dengan langit, kekuatannya sangat menakutkan, dan dia juga memiliki berbagai senjata sihir yang kuat. Oleh karena itu, tanpa adanya tangis, strateginya adalah bersembunyi. Dia tidak akan keluar sampai dia memiliki kekuatan yang cukup. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Teriakan dingin benar-benar perih. Hanya ada peri seperti itu di seluruh halaman suci. Inilah yang dikatakan biksu itu kepadanya. Namun karena keadilan dari kehendak pengadilan suci, peri ini tidak akan diberikan kepada orang tertentu. Setiap orang yang membudidayakan buah dao di halaman suci memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak peri ini. Wu Chenzi tidak mengerti saat pertama kali memasuki tempat suci. Namun, ketika Tao Jian keluar dari halaman suci, dia mendapatkannya. Ini sepenuhnya karena keberuntungan. Sejak itu, Wu Chenzi memutuskan untuk menemukan cara agar air mata dingin di tangan Jiang Daoren. Begitu air mata dingin yang ekstrim menyatu, dia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia. Setelah Chengxian Avenue dibuka, tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, baginya, seruan dingin adalah kunci menuju gerbang peri. Sekarang kuncinya ada di tangannya, mengapa dia harus takut pada Fang Yu? Abadi dan manusia, ada perbedaan mendasar, meskipun itu hanya peri. Wu Chenzi memandang Fang Yu, masih tertawa. Fang Yu mengabaikan senyum Wu Chenzi, tetapi diam-diam mengamati situasi menangis. Dari penglihatan Eye of Insight, separuh dari dingin ekstrim telah diintegrasikan ke dalam tubuh Wu Chenzi. Wu Chenzi saat ini, peri Kisamar sudah keluar dari dalam tubuhnya. Tidak bisa langsung menyentuh air mata yang sangat dingin, artinya, selesaikan saja Wu Chenzi secara langsung. Bahkan jika air mata yang sangat dingin akan melindungi Tuhan, menurut kata-kata Li Huoyu, selama tidak menyentuh tubuhnya, itu masih dapat ditanggung. Setelah idenya dikonfirmasi, Fang Yu berhenti memikirkannya dan langsung memulai.
Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya langsung ke wajah Wu Chenzi yang masih tertawa terbahak-bahak. Wu Chenzi bahkan tidak melakukan gerakan bertahan, dan sepertinya mengabaikan pukulan Fang Yu. Benar saja, tinju Fang Yu bahkan belum mendekati wajah Wu Chenzi, dan air mata yang sangat dingin muncul cahaya biru yang kuat, menutupi Wu Chenzi. Ledakan, tinju Fang Yu menghantam langsung lapisan perisai cahaya biru ini. Ledakan, retakan muncul di perisai, tapi tidak meledak sepenuhnya. Cukup kuat kalau begitu, tinju bengkong. Kali ini, tinju itu bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Ledakan, pukulan ini mengenai perisai itu lagi, menghancurkannya sepenuhnya. Tapi saat ini, air mata yang sangat dingin bersinar. Bising, di sekitar kepalan tangan Fang Yu, dan bahkan di sekitar tubuhnya, es langsung membeku. Kekuatan yang dihasilkan oleh tinju ini juga melemah di lapisan es, sehingga melindungi bagian dalamnya yang bebas debu. Pada saat ini, seluruh ruang telah menjadi balok es yang sangat besar. Beku ribuan mil, sosok Fang Yu masih bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi seluruh orang berada di dalam es, dan seluruh anggota tubuhnya berada di bawah tekanan yang ekstrim. Tapi saat ini, Wu Chenzi di depan terbang mundur dengan ringan. Tubuhnya, sepertinya meleleh menjadi es. Ia bergerak di antara es batu, semudah bergerak di udara normal. Fang Yu, teruslah bekerja keras, kamu adalah penguji terbaik. Wu Chenzi berkata sambil tersenyum kecil, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang yang lebih cocok darimu untuk menguji kekuatan menangis untukku. Naik, Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, oke, karena kamu mengizinkan aku menjadi penguji. Maka jangan meminta bantuan ketika aku benar-benar serius. Wu Chenzi sedikit menyipitkan mata. Ledakan. Detik berikutnya, anggota tubuh Fang Yu mengerahkan kekuatan dengan kuat, mengeluarkan kekuatan. Mengerikan di tubuhnya. Boom. Dari posisinya, es batu mulai runtuh. Kekuatan besar menyebar, dengan hancurnya es batu. Pada saat yang sama, murid Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Wow, dalam sekejap, dia muncul di belakang Wu Chenzi. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura emas yang mengerikan. Air mata yang sangat dingin bersinar lagi, menyebarkan lapisan cahaya biru. Pada saat ini, tubuh Fang Yu sekali lagi berdering. Cahaya keemasan di tubuhnya lebih kuat. Wu Chenzi berbalik dan melihat Fang Yu di depannya, ekspresinya ngeri. Pada saat ini, di belakang Fang Yu, bayangan besar muncul. Batal, lebih dari satu. Seekor naga penuh cahaya keemasan sedang menari. Pada saat yang sama, ada burung phoenix api lainnya yang penuh api berputar-putar di sekitar naga emas. Bayangan kedua makhluk ini cukup besar, tingginya hampir 50 hingga 60 meter. Namun, di balik kedua makhluk ini, ada hantu. Ini adalah hantu humanoid, bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan sulit untuk melihat wajah secara spesifik. Tapi dari segi ukuran tubuh, itu adalah pembesaran tubuh Fang Yu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang naga emas dan phoenix api, terbang di samping hantu humanoid ini. Nafas yang menghancurkan makhluk hidup terpancar. Wow, aku tidak tahu apakah itu naga yin atau feng ming, sebuah suara panjang terdengar dari belakang Fang Yu. Mata Wu Chenzi terbuka lebar, hanya ada kengerian dan kengerian di matanya. Gelombang ketakutan dan kekaguman dari lubuk darahnya membuatnya gemetar. Ini, Wu Chenzi melihat hantu di belakang Fang Yu, otaknya kosong, dan dia tidak bisa lagi menjaga kewarasannya. Di saat yang sama, tangisan air mata yang perlahan meleleh ke dalam tubuhnya, cahaya perlahan menghilang, menunjuk langsung ke ketidakhadiran, dan menghentikan semua gerakan. Akibatnya, dahi Wu Chenzi, yang separuh tangisannya masih terlihat, tampak sangat tiba-tiba. Fang Yu memandang Wu Chenzi, cahaya keemasan di matanya sangat menyilaukan. Sekarang, kamu seharusnya bisa mengambilnya langsung kan? Dia menghadap dahi Wu Chenzi lagi dan mengulurkan tangan kanannya. Wu Chenzi saat ini, seluruh orang dalam keadaan linglung, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Tangan kanan Fang Yu terulur ke dahi Wu Chenzi, dan meraih setengah dari air mata dingin yang terlihat. Lalu, tarik keluar dengan tiba-tiba. Apa? Pada saat ini, Wu Chenzi merasakan sakit yang luar biasa. Dia berteriak, mencoba melawan, ingin melarikan diri, tetapi terikat oleh kekuatan yang menakutkan, tidak mampu bergerak. Akibatnya, air mata yang sangat dingin dikeluarkan oleh Fang Yu. Wu Chenzi, yang dikendalikan di udara,
mengejang dengan keras, dan tangisannya sangat menyedihkan. Dan Fang Yu sudah menahan air mata dingin yang bersinar dengan cahaya biru samar di tangannya. Fang Yu bisa merasakan sedingin es dari telapak tangannya. Dia mengabaikan Wu Chenzi di depannya, menyipitkan matanya untuk mengamati tangisan yang sangat dingin. Penampakan air mata tangis itu seperti setetes air, atau tetesan air mata, seukuran ibu jari. Meski cahayanya menghilang, air mata dingin masih bersinar dengan cahaya biru samar. Di bawah sinar matahari, seruan dingin yang ekstrim ini tampak sangat transparan. Namun hanya dengan mengamati seperti ini, Anda juga bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Ini mengingatkan Fang Yu saat pertama kali dia melihat Li Huoyu. Api di langit, panas yang luar biasa. Ketika saya memikirkan air mata Li Huoyu yang sangat dingin, nada kebencian dan persaingannya. Apakah ada hubungan antara satu air dan satu api? Apa? Wu Chenzi menutupi luka di keningnya, menatap Fang Yu dengan mata merah darah, dan tangisan air mata dingin di tangan Fang Yu. Dia tidak menyangka bahwa, tangisan air mata yang telah diakui oleh darahnya, dan sebagian besar air mata tangisan yang telah meleleh ke dalam tubuhnya, dapat diambil dengan paksa. Ini perih. Tapi barusan, kekuatan Fang Yu sepertinya membuat artefak abadi Chilingters merasa ketakutan, dan langsung kehilangan peran pelindungnya. Bagaimana kabarnya? Mantra apa yang digunakan Fang Yu? Kenapa nafas barusan membuatnya bergidik tanpa sadar? Wu Chenzi sangat ketakutan, tapi dia bebas debu, dan segera menjadi tenang. Karena dia tahu kepanikan itu tidak membantunya. Saat ini Fang Yu, hantu di belakangnya telah menghilang. Di saat yang sama, nafas yang mengerikan juga menghilang. Suasana hati Wu Chenzi dengan cepat kembali normal. Pada saat ini, pandangannya sekali lagi terfokus pada air mata yang sangat dingin di tangan Fang Yu. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun dan mereformasi fisik dan teknik kultivasinya agar memiliki kesempatan untuk meluluhkan air mata dari cuaca yang sangat dingin. Dia tidak bisa menyerah saat ini. Hantu di belakang Fang Yu dan nafas sebelumnya, jelas tidak bisa dilepaskan untuk waktu yang lama. Ini seharusnya semacam ilusi yang luar biasa, yang memberiku naluri ketakutan. Wu Chenzi menarik napas dalam-dalam dan menganalisa dalam hatinya. Namun, analisis seperti itu tidak dapat menjelaskan mengapa air mata yang sangat dingin pun begitu terkejut hingga kehilangan kemampuan untuk melindungi tuannya. Tapi bagaimanapun juga, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan situasi sebelumnya. Air mata yang sangat dingin ada di tangan Fang Yu. Tujuan Wu Chenzi adalah menangkap kembali seruan cuaca dingin yang ekstrim. Petik 2. Air mata dingin telah menyerap darahku, meski belum menyatu sepenuhnya, tapi dari akarnya. Memikirkan hal ini, Wu Chenzi merasa percaya diri. Cara agar air mata dingin mengenali Tuhan juga seperti yang dikatakan biksu itu kepadanya saat itu. Tidak akan pernah ada masalah. Dengan kata lain, meskipun air mata dingin ekstrim saat ini ada di tangan Fang Yu, nyatanya, itu sudah menjadi milik Wu Chenzi. Selanjutnya, pikirkan saja cara untuk menangkap kembali air mata tangis tersebut, lalu segera mundur, hindari Fang Yu, lalu gabungkan air mata tangis tersebut. Wu Chenzi meletakkan tangan yang menutupi dahinya, menahan rasa sakit, mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu di depannya. Saat ini, Fang Yu masih mengamati tangisan yang sangat dingin. Sekarang adalah waktu terbaik. Wu Chenzi menyatukan kedua tangannya. Teknik sihir abadi surgawi. Teknik nyanyian Wu Chenzi telah selesai, dan dua nafas putih berkabut muncul dari kedua telapak tangan. Wow, saat ini, aliran udara antara langit dan bumi terbalik. Kekuatan yang sangat kuat menyapu Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, mengembunkan segel emas di depannya. Boom! Fain memblokir semua kekuatan ledakan, dan membuat suara gemuruh. Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Wu Chenzi. Fang Yu, air mata dingin telah mengenali Tuhan, dan tidak masuk akal bagimu untuk mengambilnya. Saat ini, aura Wu Chenzi sangat kuat, sangat berbeda dari sebelumnya. Pupil pada sepasang matanya menjadi transparan dari waktu ke waktu dan terlihat sedikit aneh. Siapa bilang dia sudah mengenali masternya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Wajah Wu Chenzi dingin, dan berkata, ini adalah kriteria dari semua artefak magis. Ia menyerap darahku, dan ia mengenali Tuhan. Bagaimana jika kamu mengenali masternya? Mungkinkah kamu adalah satu-satunya master tangisan air mata, senjata ajaib yang telah ada selama bertahun-tahun?
Fang Yu mencibir. Wajah Wu Chenzi sedikit berubah, dan dia berkata, setelah kamu mengenali tuannya, hanya tuan sebelumnya yang akan mati, jika tidak maka tidak mungkin. Karena itu, senyum Fang Yu sudah sangat cerah. Wajah Wu Chenzi jelek, jadi aku tidak akan melanjutkan. Fang Yu menahan tangisan yang sangat dingin dan memasukkannya langsung ke dalam saku celananya. Karena kamu memberikan solusi yang tepat, aku hanya bisa melakukannya. Fang Yu tersenyum. Mata Wu Chenzi dingin dan tidak berbicara. Dia mengangkat tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba terbang kembali, meninggalkan banyak hantu di udara. Kemudian, sosoknya muncul di belakang Fang Yu lagi, di atas, di bawah. Gambar hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam jarak yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, baik mata telanjang maupun indera spiritual, tidak dapat mengetahui di mana tubuh asli Wu Chenzi berada. Namun dalam penglihatan Eye of Insight, Fang Yu dapat sepenuhnya mengabaikan gambar hantu tersebut dan langsung mengunci posisi Wu Chenzi. Namun, Fang Yu menutup matanya. Baru kemarin, ketika dia bertarung dengan Li Mofan, dia menemukan bahwa cahaya ilahi matahari dan bulan yang ditampilkan oleh Li Mofan sangat mirip dengan keputusan cahaya yang dilakukan oleh utusan dewa bersayap 10 di kuil. Dari dua mantra itulah Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa dia juga menguasai mantra serupa. Tentu saja tingkat kemiripannya tidak tinggi, dan bentuknya sangat berbeda. Tapi efeknya sama, yaitu melakukan pembunuhan besar-besaran dalam waktu singkat. Teknik ini disebut Tianji Guiyi, yang berasal dari Sekte Yipin, Soking Yunzong. Teknik ini, karena daya rusaknya yang sangat mengerikan, dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Setelah ditampilkan, kemungkinan besar teknik ini tidak dapat dikendalikan dan membunuh orang lain secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, orang yang melakukannya juga kemungkinan besar akan mendapat reaksi balik. Sederhananya, ini adalah mantra yang membunuh 1000 musuh dan melukai 800 orang. Oleh karena itu, bahkan di Sekte Jingyun, teknik ini tergolong teknik terlarang. Hanya setiap pemimpin, serta penatua tertinggi, yang dapat mempraktikkan teknik ini sebagai kartu truf terakhir untuk melindungi sekte tersebut. Itu tidak boleh digunakan sampai saat yang paling kritis. Adapun bagaimana Fang Yu memperoleh teknik ini, itu harus dimulai dengan pengalaman yang membosankan. Selama pengalaman itu, Fang Yu dan Lin Batian pergi bersama, dan lokasi pengalaman itu kebetulan berada di hutan Citian di Sekte Jingyun. Singkatnya, ini adalah tindakan sementara yang dipimpin oleh Lin Batian, dan panen adalah kesatuan langit. Fang Yu saat itu, meskipun dia bisa memahami semua penggalian, dia masih tidak bisa melakukan mantra ini. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Swiss, pemandangan di depannya sudah tertutupi oleh hantu bebas debu. Aura mengerikan menyapu posisi Fang Yu. Huang Tian menunjuk. Tubuh asli Wu Chenzi gelombang www.novelringan.com gelombang muncul tepat di atas Fang Yu. Dia memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah Fang Yu. Ledakan, tubuhnya meledak dengan cahaya biru yang kuat. Pada saat ini, nafas di tubuhnya melonjak ke titik yang sangat menakutkan. Di belakangnya, bahkan ada gambar virtual dari sumber aslinya, tapi sangat kabur. Bayangan maya aslinya adalah sosok yang sedang bermeditasi. Penampilan orang itu tidak jelas, tetapi matanya terbuka, dan dua cahaya dingin keluar. Boom! Gunung perisai di belakang, serta pantai di bawahnya, semuanya dengan cepat runtuh. Lautan biru kehijauan di kejauhan terus-menerus memancar keluar dari air saat ini. Fang Yu, matilah untukku. Mata Wu Chenzi memancarkan glaukoma, dan dia berteriak. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan, bersama dengan pancaran cahaya cian dari jari telunjuk, langsung mengenai Fang Yu. Sinar cian terstratifikasi terus-menerus di udara, dan setiap stratifikasi meledak dengan dampak yang lebih mengerikan, langsung mengenai Fang Yu di bawah. Sebelum dia mendekati Fang Yu, kekuatannya sudah cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Namun, Fang Yu dengan tenang mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menggambar lingkaran besar di udara. Kepolosan emas yang tersisa di udara mengungkapkan lingkaran besar ini. Lingkaran besar ini memiliki diameter lebih besar dari sinar cian setelah pembesaran multilapis. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantam lingkaran besar. Ledakan, ruang di seluruh lingkaran besar hancur, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Boom! Huang Tian Wu Chenzi menunjuk langsung ke lubang hitam dan kehilangan suaranya.
Dan Fang Yu, berdiri di belakang lubang hitam, tersenyum dingin pada Wu Chenzi di atas. Fang Yu menggumamkan Fajue dalam hati, dan energi sejatinya meningkat dengan cepat. Dia mengulurkan telapak tangan kirinya, menghadap ke tanah di bawah. Ledakan, sinar emas menghantam tanah tepat di bawahnya. Namun yang aneh adalah pancaran cahaya tersebut meledak ke dalam tanah, namun tidak ada suara yang meletus. Sebaliknya, itu adalah cahaya keemasan samar, menyebar ke setiap sudut dengan kecepatan luar biasa. Dari sudut pandang udara, terlihat jelas bahwa tanah, termasuk permukaan laut diselimuti cahaya keemasan yang samar. Faktanya, apa yang diledakkan Fang Yu bukanlah energi sebenarnya, tetapi kesadaran ilahi. Alasan mengapa teknik reunifikasi langit memiliki cakupan yang luas dan kekuatan penghancur yang luar biasa adalah karena teknik ini menggabungkan kesadaran ilahi dengan hukum dan energi sejati. Kesadaran ilahi digunakan untuk membatasi jangkauan dengan cepat, hukum digunakan untuk membombardir, dan Zenki hanyalah kekuatan pendorong. Berteriak, hanya dalam beberapa detik, tanah yang bisa dilihat dengan mata telanjang ditutupi dengan cahaya kemasan. Saat ini, Wu Chenzi sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia meledakkan Huang Tian dengan jarinya, dan semuanya meledak keluar ruangan. Dan nafas Fang Yu melonjak sekarang, dan itu sangat tidak normal. Wu Chenzi menarik kembali jarinya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan melihat sekeliling. Setelah itu, hatiku melonjak. Langit dan tanah di sekitarnya sepertinya ditutupi dengan kain kasa keemasan pada saat ini. Meskipun dia belum bisa merasakan apapun, nalurinya memberitahunya. Bahaya akan datang. Jantung Wu Chenzi membunyikan bel alarm, mengangkat tangan kanannya, dan telapak tangannya bersinar. Jimat ajaib muncul di tangannya. Saat ini, dia hanya ingin berteleportasi menjauh dari sini. Tapi dia baru saja mengeluarkan jimat ajaib itu, jimat ini terbakar. Api emas merah tidak hanya membakar jimat itu, tetapi juga membakar telapak tangannya. Ekaristi Body, Wu Chenzi berteriak, dan cahaya jernih tiba-tiba muncul di kulitnya. Namun, apinya terus menyala, menyulut lapisan kristal yang baru saja muncul. Itu benar-benar jenis api yang membakar Bai Wuya sampai mati. Keluar, wajah Wu Chenzi jelek, dan sosoknya terbang mundur. Tubuh Body yang jernih tetap di tempatnya dan dibakar oleh api. Pada saat ini, sekelilingnya sepenuhnya tertutup oleh lapisan cahaya kemasan. Apa yang ingin dia lakukan? Wu Chenzi memandang Fang Yu di bawah, dengan mata yang menakjubkan. Pikirannya berputar cepat. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Di sana, Fang Yu di bawah, matanya sedikit menyipit. Jika Anda melihat ruang ini dari kehampaan saat ini, Anda pasti dapat melihat bahwa pinggiran ruang ini ditutupi oleh lapisan benang emas. Kutub langit kembali menjadi satu. Fang Yu mengeluarkan 4 karakter. Ledakan, benang emas yang telah menyebar ke lapisan luar angkasa tiba-tiba menyusut ke dalam. Saat ini, Jinsa memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Mulai dari pinggiran ruang, lapis demi lapis runtuh. Dan cakupan cahaya keemasan yang menyusut ini, tidak ada jalan buntu. Semua makhluk dalam jangkauannya akan dihancurkan olehnya. Wow, laju kontraksi jauh lebih cepat dibandingkan laju difusi. Saat ini, Wu Chenzi sudah memahami fungsi teknik Fang Yu. Dia bahkan bisa mengamati cahaya keemasan di depannya dengan mata telanjang. Tubuh Body, Sang Wang Yin, Shen Luo Shen Jue, Wu Chenzi terus merapal mantra, memberkati tubuhnya dengan berbagai segel dan teknik perlindungan tubuh. Dia baru saja merasakan bahwa semua hukum ruang yang terhubung keluar telah terputus. Dia tidak punya cara untuk mengusirnya. Oleh karena itu, kita hanya bisa menahan menyusutnya cahaya kemasan. Detik berikutnya, Jin Guang mendatangi Wu Chenzi. Mata Wu Chenzi melebar, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Apa? Dia mengeluarkan raungan keras, dan segel serta taktik pelindung tubuh yang baru saja diterapkan di bagian luar tubuhnya langsung runtuh. Ledakan, semuanya terjadi antara lampu listrik dan batu api. Hanya dalam 3 detik, dari sudut pandang kehampaan, ruang yang diciptakan oleh Wu Chenzi, dalam proses kontraksi cahaya keemasan, langsung meledak seperti telur pecah. Prosesnya cukup lancar, tanpa ada perlawanan. Fang Yu berdiri di kehampaan, memandangi puing-puing luar angkasa yang berserakan, mencari sosok Wu Chenzi. Pada saat ruang itu runtuh, nafas Wu Chenzi juga menghilang. Secara umum, ketika seluruh ruang runtuh, semua isinya akan musnah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari,
dan tidak perlu diperhatikan lagi. Tapi pihak lainnya adalah Wu Chenzi. Orang ini telah memasuki pengadilan suci 2 kali, dan di kantong ilahi, kekuatannya harus dianggap sebagai tingkat atas, bahkan salah satu yang terbaik. Jadi, tetap lebih memperhatikannya untuk sementara waktu. Fang Yu mencari, tapi Wu Chenzi tidak ditemukan. Nampaknya kesatuan kutub langit barusan memang telah memusnahkan Wu Chenzi. Lalu, Fang Yu hendak mundur, namun saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Sebab, saat dia menoleh, dia melihat ada 3 ruang terpisah di kejauhan. Bentuk ketiga ruang independen ini tampak seperti bola kaca yang berdampingan. Terlepas dari bentuknya, dilihat dari penjajaran 3 ruang independen, ini merupakan hal yang tidak normal. Kekosongan di luar ruang tidak terbatas. Oleh karena itu, secara umum, bukalah ruang mandiri sesuka hati, di kehampaan seperti sebutir pasir di laut. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk memiliki tepat 3 ruang independen yang berdampingan. Oleh karena itu, ketiga ruang independen ini jelas dibangun oleh orang yang sama. Dan bentuknya mengingatkan Fang Yu pada pemandu halaman suci yang pernah bertarung sebelumnya. Yuan Dan, mata Fang Yu sedikit berkedip. Kebanyakan dari mereka yang telah memasuki halaman suci memiliki pemahaman tentang asal-usulnya. Lalu, bisakah salah satu dari orang-orang ini menguasai metode penanaman panduan pengadilan suci? Yang lain belum tentu, tapi Wu Chenzi yang memasuki tempat suci 2 kali, mungkin saja. Dan jika Wu Chenzi benar-benar menguasai metode budidaya semacam itu, maka Fang Yu baru saja menghancurkan ruang, dan Wu Chenzi yang dia bunuh bukanlah Dewa Wu Chenzi yang sebenarnya. Yang dihancurkan hanyalah salah satu pil inti aslinya, sama seperti pemandu halaman suci yang pernah dia lawan sebelumnya. Pengadilan suci memimpin. Fang Yu menyipitkan matanya dan terbang langsung menuju 3 ruang independen. Segera, dia mendekati 3 ruang independen tersebut. Dari luar, sangat mirip dengan pil 16 Yuan dari panduan pengadilan suci. Namun, nafasnya jauh lebih lemah. Fang Yu ingin memasuki salah satu ruang independen secara langsung. Tapi setelah memikirkannya, untuk menghindari situasi yang mungkin terjadi nanti, dia mengangkat tangan kanannya dan meneriakkan taktik. Jari kanannya dengan cepat menunjuk ke udara, menulis rumus yang sangat rumit. Kata Jue ini hanya seukuran telapak tangan, bersinar dengan cahaya kemasan. Di permukaan, ini tampak seperti sebuah kata, tetapi tidak dapat dikenali. Faktanya, ini adalah segel spiritual. Tanda meteor. Ini adalah jejak sombong dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tangan kanan Fang Yu menari dengan cepat, dan 3 tanda meteorit ditulis secara berurutan. Lalu, dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Memanggil, 3 segel spiritual terbang ke 3 ruang independen di depan mereka. Tanda meteorit itu menyentuh luar angkasa, langsung terjun ke dalamnya, dan menghilang. Misteri segel spiritual ini adalah ia dapat dimanipulasi pada jarak yang sangat jauh. Yang paling penting adalah segel spiritual ini sendiri, tidak mengandung kekuatan apapun. Hanya ketika diaktifkan, ia akan menyerap ki sebenarnya dari tubuh penggunanya, dan meledak. Oleh karena itu, dimanapun ditempatkan, sulit untuk menarik perhatian, dan sangat rahasia. Tidak apa-apa, Fang Yu bertepuk tangan dan terbang menuju ruang independen di tengah. Benar saja, begitu memasuki ruang mandiri ini, Anda bisa melihat pemandangan sekitar. Di dalamnya ada dunia yang benar-benar baru, seperti gua di halaman suci. Namun, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Fang Yu berdiri di udara, memandangi pegunungan dan ladang di bawah, dan berkata, Wu Chenzi, kembangkan pil asli. Haruskah saya mempelajarinya dari pemandu halaman suci? Ada keheningan di sekitar, dan tidak ada yang menjawab. Kamu tidak perlu menjawab, tapi selanjutnya, aku akan menghancurkan Yuan Danmu satu persatu. Fang Yu berkata ringan sambil tersenyum. Di mana kamu mengenal Yuan Dan? Pada saat ini, suara yang dalam terdengar di telinga Fang Yu dari segala arah. Nadanya penuh keterkejutan dan keheranan. Itu suara Wu Chenzi. Baru saja, Fang Yu langsung menghancurkan salah satu Yuan Dan miliknya. Dia hanya memiliki total 4 pil Yuan, dan pil itu hancur begitu cepat, itu adalah kerugian besar baginya. Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat suci itu telah hilang? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Mendengar kata-kata tersebut, Wu Chenzi terdiam beberapa saat, lalu berkata, ini tidak mungkin. Kedengarannya tidak mungkin, tapi itulah faktanya.
Fang Yu berkata, mungkin ketika kamu keluar dari tempat suci, aku memasuki tempat suci. Saat itu aku ingin menemukan Dao Kong, ngomong-ngomong kepadamu. Aku tidak menemukannya, tapi pemandu dari yang suci pengadilan keluar, mengatakan bahwa saya telah melanggar peraturan pengadilan suci. Kemudian kami mulai berkelahi. Setelah itu, saya akan menghancurkan 16 gua surga di halaman suci, yaitu pil 16 Yuan yang memimpin jalan. Nada suara Fang Yu cukup meremehkan, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Tapi saat ini, hati Wu Chenzi telah memicu angin dan ombak besar. 16 gua surga di halaman suci, semuanya hancur. Pemandu pengadilan suci terbunuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Hati Wu Chenzi benar-benar kacau. Jika Fang Yu tidak melakukan hal-hal ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa halaman suci memiliki 16 surga gua, dan bagaimana dia menyebut surga gua ini sebagai pil? Oleh karena itu, apa yang dikatakan Fang Yu mungkin adalah kebenaran. Bagaimanapun, dia baru saja menghancurkan Yuan dan Wu Chenzi dengan sangat mudah. Jika kamu bisa menghancurkan satu, kamu bisa menghancurkan 16. Wu Chenzi saat ini tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Bagi Fang Yu, dia banyak membuat prediksi, mengamati dan mempelajari dari segala aspek. Dari sini, dia sampai pada kesimpulan, yaitu, Anda tidak boleh memprovokasi Fang Yu sebelum hal itu diperlukan untuk menghindari kecelakaan. Namun, dalam menghadapi tangisnya, ia rela mengambil risiko tertentu. Jeritan kedinginan yang ekstrim adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Oleh karena itu, dia tetap melakukannya. Saat ini, hasil terburuk ada di hadapan kita. Sangat mungkin dia tidak akan bisa menangis, dan bahkan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dan hasil ini di luar dugaannya. Alasan dari hasil ini adalah perkiraan sebelumnya tentang kekuatan lawan Yu tidak cukup akurat. Jika halaman suci benar-benar dihancurkan oleh Fang Yu, maka kekuatan Fang Yu jelas telah melampaui tingkat pemahamannya. Untuk membunuh Fang Yu, saya khawatir itu hanya bisa dilakukan dengan adanya kehendak pengadilan suci. Wu Chenzi terdiam, dia takut pada Fang Yu sebelumnya. Dan sekarang, itulah ketakutan yang sebenarnya. Selain rasa takut, di dalam hatinya lebih banyak lagi keengganan. Dia, Wu Chenzi, ketika dia masih muda, dia memiliki bakat yang luar biasa dalam berkultivasi, dan keberuntungannya bahkan lebih kuat. Di jemaah, dia satu-satunya orang yang masuk ke tempat suci 2 kali. Dia memperoleh 2 buah dao, meraih peluang besar. Dia belum banyak mencerna buah tao yang dia dapatkan untuk kedua kalinya. Namun selama dia diberi jangka waktu tertentu, dia akan mampu mencernanya secara menyeluruh dan sekali lagi mencapai terobosan dalam kultivasi. Dapat dikatakan bahwa Wu Chenzi memiliki semua faktor untuk menjadi peri. Dan penyadaran kembali energi spiritual memberinya dorongan. Gerbang peri akan segera terbuka. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa memanjat gerbang peri dan menginjakkan kaki di jalan peri dalam waktu dekat. Namun, Fang Yu muncul. Ketika Wu Chenzi sampai di pintu, Fang Yu muncul. Orang ini mungkin menghilangkan semua harapannya. Ini mungkin merusak pencarian seumur hidupnya. Tidak boleh seperti ini, aku tidak boleh mengalami kecelakaan saat ini. Wu Chenzi berteriak liar di dalam hatinya. Sekarang, dia bahkan tidak berpikir untuk menangis lagi. Dia hanya ingin hidup. Fang Yu, kamu membunuhku, tidak ada artinya. Setelah hening lama, kata Wu Chenzi. Jika aku tidak membunuhmu, kamu akan terus menyusahkanku. Fang Yu berkata dengan ringan, Senyin akan memiliki begitu banyak orang, berlari menuju kematian satu persatu. Jika kamu merasakan sedikit jejak mereka, pada dasarnya kamu dapat melihatnya. Kebayanganmu, kamu terus membimbing orang-orang ini untuk datang kepadaku, apakah kamu ingin menggunakan mereka untuk menguji kekuatanku? Kalau begitu kamu akan mengamati diam-diam dari belakang dan membuat beberapa catatan. Setelah mengatakan ini, Fang Yu tersenyum dan berkata, segera setelah ujian tiba, saya menemukan bahwa semua catatan yang saya buat tidak diambil. Bahkan jika kamu sudah melakukan persiapan yang cukup untuk berlari menjawab soal, hasilnya tidak ada bedanya dengan teman sekelas sebelumnya yang gagal. Maaf, saya sudah lama menjadi mahasiswa. Analogi ini mungkin kurang tepat. Tetapi menurut saya situasi sebenarnya tidak jauh berbeda. Wu Chenzi terdiam lagi. Air mata dingin, aku bisa membiarkanmu mengambilnya. Wu Chenzi berkata lagi, tidak apa-apa, katamu sendiri, setelah mengakui tuannya,
kamu harus menunggu sampai tuannya mati sebelum mengenali tuannya. Jika aku tidak membunuhmu, seruan dingin yang ekstrim ini sama dengan menganggapnya sia-sia, kata Fang Yu. Tidakkah kamu ingin tahu tentang ras alien dan halaman suci? Kata Wu Chenzi. Oh, mata Fang Yu berkedip-kedip, dan dia melihat ke atas ke langit dan berkata, kalau begitu, kamu bisa memberitahuku. Dan biksu itu, kamu juga memberitahuku apa yang kamu ketahui. Jika kamu mengatakannya, aku akan melepaskanmu. Itu tidak baik. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang harus saya lakukan jika kamu bersembunyi setelah saya kembali? Memanggil. Saat ini, seberkas cahaya muncul dari udara tipis. Fang Yu mengulurkan tangan dan menangkap benda terbang itu. Ini adalah sepotong batu giok putih. Jawaban yang kamu inginkan ada di batu giok putih ini. Wu Chenzi berkata dengan dingin, tapi itu dienkripsi. Saat kamu meninggalkan tempat ini dan kembali ke bumi, secara alami aku akan melepaskannya untukmu. Jika tidak ada formula saya, otomatis akan hancur dalam waktu 1 jam. Ini masih tidak berhasil, bagaimana jika kamu tidak membukanya untukku setelah aku keluar? Kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Saya tidak perlu merahasiakan informasi ini, dan saya tidak perlu kembali sama sekali. Wu Chenzi berkata setenang mungkin. Fang Yu memegang batu giok putih di tangannya dan matanya sedikit berkedip. Segala sesuatu tentang ras alien, tempat suci, dan biksu, memang dia ingin tahu. Namun, dia tidak percaya Wu Chenzi akan mematuhi penghargaan tersebut. Tapi, sebelum dia memasuki ruang ini, dia telah meninggalkan bekas meteorit. Oleh karena itu, dia bisa membuat kesepakatan seperti itu dengan Wu Chenzi. Yah, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali, kata Fang Yu sambil memegang erat Baiyu. Setelah berbicara, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya ke depan dan langsung membuka portal. Saat aku kembali ke bumi, kamu harus melepaskan ikatan giok putih itu untukku, jika tidak. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung berjalan ke portal. Memanggil, portalnya menghilang. Pada saat ini, 3 ruang independen di kehampaan dengan cepat berputar dan terbang ke depan. Langkah ini adalah untuk memindahkan lokasi dari 3 ruang independen gelombang www.novelhall.com gelombang sehingga Fang Yu tidak dapat lagi menemukan koordinatnya. Fang Yu kembali ke gunung di bagian timur ibu kota utara. Kali ini, dia mengeluarkan batu giok putih itu lagi. Saat ini, batu giok putih bersinar dengan cahaya yang kuat. Petik 2 Fang Yu, aku benar-benar minta maaf. Informasi tentang halaman suci, ras alien, dan biksu sangat dirahasiakan. Suara Wu Chenzi berasal dari batu giok putih. Jika aku memberitahumu informasi ini, maka takdirku itu juga kematian. Jadi, saya tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan selain mengambil langkah terbaik. Tapi Anda harus percaya bahwa saya sendiri adalah orang yang jujur, dan saya menyukai perdagangan yang adil. Koltir, meskipun itu adalah item perdagangan ini. Tapi hanya untuk saat ini. Setelah aku mencerna buah kedua, aku akan datang kepadamu untuk segera mengembalikan Ciltir. Wu Chenzi tampak sangat bangga, dan nada suaranya menjadi santai. Wu Chenzi, kamu sepertinya mengatakan bahwa kamu akan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk ketika kamu melakukan sesuatu. Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apakah kamu siap kali ini. Wu Chenzi terdiam. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan mengepalkannya. Pada saat ini, dia menghubungi segel meteorit yang tersisa di 3 ruang terpisah. Kemudian, sejumlah besar energi sejati ditransfer ke 3 segel meteorit melalui hubungan antara segel roh dan dewa. Energi sebenarnya yang dikirim kali ini cukup untuk menggunakan telapak tangan yang mendominasi sebanyak 50 kali. Aku tidak ingin melepaskanmu, Fang Yu berkata dengan bercanda, mengenai informasinya, aku akan menyelidikinya sendiri, dan selama aku membunuhmu, tangisan air mata akan menjadi milikku. Kamu, nada suara Wu Chenzi sangat terkejut, dan pada saat yang sama, dengan ketakutan, Fang Yu, kamu pasti akan mendapat serangan balasan. Kamu bunuh aku, kamu tidak bisa membiarkan tangisan air mata mengenali Tuhan. Namun setelah 3 detik, suaranya menghilang. Brengsek, Baiyu juga hancur. Dalam kehampaan, 3 pil Yuan yang bergerak cepat, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di luar. Jejak karakter yang sangat kompleks muncul di permukaan ketiga Yuan dan kemudian, boom,
Kekuatan mengerikan meletus dari pusat setiap Yuandan. Dalam sekejap, ketiga Yuandan ini pergi dari dalam keluar, hancur berkeping-keping. Puing-puing luar angkasa yang meledak terbang menuju kehampaan. Kehampaan yang gelap gulita semuanya diterangi oleh semburan cahaya dari tiga ledakan Yuandan ini. Kekuatannya belum hilang, tapi pil 3 Yuan telah hilang. Ada Wu Chenzi yang menghilang bersama mereka. Dia sangat ingin menjadi abadi, dan dia memang memiliki peluang besar untuk menjadi abadi. Bagaimana dia tidak bisa membayangkan bahwa hasil akhirnya akan begitu tragis? Dia masih jauh dari mencerna buah kedua. Dia memiliki banyak instrumen magis yang tiada taranya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ia juga menguasai berbagai teknik sihir ampuh, namun juga gagal menggunakannya. Itu saja, selama proses pemindahan Yuandan, dia dibombardir dan dibunuh. Fang Yu menumpahkan ampas batu giok putih yang hancur ke depan di tangannya, lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan tangisan yang sangat dingin. Menahan seruan dingin yang ekstrim dengan satu tangan, Anda dapat dengan jelas merasakan arti dari dingin yang ekstrim di dalam hati. Wu Chenzi sudah mati, jadi dalam cuaca yang sangat dingin, dia harus dikembalikan ke benda yang tidak ada pemiliknya. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, saat ini, ia dapat mengenali saya sebagai tuannya. Sulit bagi Fang Yu untuk mengeluarkan darahnya sendiri. Namun cara mengenal Tuhan tidak hanya melalui setetes darah. Fang Yu mengambil air mata yang sangat dingin dan menanamkan energi sejatinya ke dalamnya. Namun saat ini, air mata yang sangat dingin tiba-tiba bersinar terang. Nafas yang sangat dingin menyebar ke lengan Fang Yu lagi. Mata Fang Yu berbinar, dan cahaya keemasan muncul di tangan kanannya, memaksa napasnya mundur. Namun, air mata yang sangat dingin terus bergetar dan tidak menerima nafas Fang Yu. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening. Sederhana sekali, pemilik aslinya belum mati, atau tidak mati sepenuhnya. Suara Li Huoyu terdengar. Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Baru saja, kekuatan energi sebenarnya yang dia kirimkan ke segel meteorit, 3 Yuan dan yang bebas debu tidak dapat menahannya. Ketika ketiga pil Yuan dipecah, Wu Chenzi tidak dapat bertahan. Sama seperti panduan halaman suci sebelumnya, bahkan jika itu memiliki pil 16 Yuan, selama semuanya dihancurkan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Kamu membunuhku, kamu tidak bisa membuat tangisan mengenali Tuhan. Fang Yu teringat kata-kata terakhir Wu Chenzi. Mengapa? Mungkinkah Wu Chenzi meninggalkan klon? Klon itu tidak ada gunanya, pasti memiliki asal yang sama. Li Huoyu berkata, dengan asumsi kamu benar-benar membunuhnya sekarang, maka itu berarti, ada dia yang lain di dunia ini, dia yang sama, entah itu asal atau tidak ada yang aneh dengan nafasnya. Klon tersebut perlu dipisahkan dari asalnya, jadi, itu jelas bukan klon. Maksudmu, ada 2 anak yang bebas debu di dunia? Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar. Aku tidak tahu ini, mungkin dia benar-benar tidak mati. Li Huoyu berkata dengan malas. Fang Yu mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar tidak mati? Kalau tidak, ada 2 orang yang identik di dunia, itu akan terlalu aneh, bukan? Tapi pil 4 Yuan semuanya hancur, tapi orangnya belum mati. Mustahil untuk berpikir. Sebelum Fang Yu melakukannya, dia telah memastikan bahwa Wu Chenzi hanya memiliki 4 Yuan dan ini. Dilihat dari ketakutan Wu Chenzi yang sekarat, mustahil untuk berpura-pura. Selain itu, tidak perlu menginstalnya. Dari saat dia menumpahkan darahnya hingga tangisan air mata mengenali Tuhan, dan mulai menyatu. Anda dapat yakin bahwa Wu Chenzi adalah dewa. Tapi pil 4 Yuan dewa telah dihancurkan, tapi orangnya belum mati. Mungkinkah kekuatan Wu Chenzi telah melampaui panduan halaman suci? Ini tidak mungkin. Fang Yu memegang dagunya, semakin dia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Misalkan Wu Chenzi, yang baru saja melawan Fang Yu, benar-benar mati. Lalu menurut pernyataan Li Huoyu, memang ada 2 Wu Chenzi di dunia. Apakah ini terlalu aneh? Dari zaman kuno hingga sekarang, dia hanya mengetahui bahwa manusia dapat mengkloning, tetapi klon tersebut tidak akan pernah persis sama dengan dewa. Namun alat Dharma mengenal Tuhan, namun tidak akan berbohong, apalagi melakukan kesalahan. Terlebih lagi, Tear of the Cold masih merupakan senjata ajaib tingkat tinggi, dan tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Harus ada 2 orang yang persis sama sebelum masih bisa mengenali masternya. Jika tidak, bahkan jika Wu Chenzi meninggalkan 10.000 klon,
itu bukan masalah pemiliknya. Apa yang sedang terjadi? Hei, ada yang ingin kamu katakan? Fang Yu bertanya setelah memikirkannya. Aku punya saran, kata Li Huoyu. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya dengan mata cerah. Karena seruan dingin yang ekstrim ini masih dalam kondisi mengenali tuannya, buang saja, kata Li Huoyu. Nasihat macam apa kamu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Li Huoyu mendengus dingin, dan berkata, lagi pula, kamu tidak bisa mendapatkannya, lalu membuangnya, supaya aku tidak mengkhawatirkannya, dan kamu juga kesal. Pertama-tama, aku tidak akan kecewa tentang hal itu. Lalu, sepertinya kamu memiliki pendapat yang besar tentang Chilingters. Fang Yu bertanya, aku, sama sekali tidak mempunyai prasangka buruk terhadapnya. Li Huoyu berkata, saya baru saja memberi Anda saran yang masuk akal. Apakah Anda ingin melakukan ini, itu urusan Anda. Bagaimana aku bisa mendengar arti gigi terkatup dalam nada bicaramu? Fang Yu bertanya, kamu salah, aku mau tidur, pikirkan bagaimana cara mengatasinya sendiri. Li Huoyu berkata sambil mendengus dingin. Segera setelah itu, suaranya menghilang. Fang Yu menahan seruan dingin yang ekstrim di tangannya dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa waktu. Setelah mengakui masternya, akan ada ikatan di dalam alat ajaib untuk terhubung dengan masternya. Fang Yu mengingat pernyataan Rincin dalam buku kuno tentang mengakui ahli alat ajaib. Ikatannya sudah selesai. Ikatan, Fang Yu berpikir sejenak, kilatan cahaya di benaknya. Hal-hal tentang garis, ada solusinya. Yaitu, mata wawasan. Fang Yu merenungkan tempat itu, menahan tangisan yang sangat dingin di tangannya. Pada saat ini, air mata yang sangat dingin masih memancarkan arti dari sangat dingin, memusuhi energi sebenarnya di tangan Fang Yu. Tetapi dibandingkan dengan ketika ia baru saja mengenali Tuhan dan hendak bergabung ke dalam tubuh Wu Chenzi, intensitasnya sudah banyak melemah. Fang Yu membuka mata wawasannya dan melihat tangisan lagi. Pedang salib emas berputar perlahan. Begitu dia menyempitkan pandangannya, Fang Yu melihat pemandangan yang mengejutkannya. Bagian dalam air mata kriogenik, seperti dunia yang benar-benar baru. Langit penuh salju, es biru muda. Hanya dengan melihatnya seperti ini, Anda bisa merasakan dinginnya di dalam. Bidang Fang Yu penglihatannya tidak berhenti pada sudut tertentu, dan langsung menyempit kembali. Yang ingin dia lihat adalah situasi di luar gelombang www.novelringan.com gelombang Colters. Benar saja, saat dia memperkecil tampilannya, dia bisa melihat pinggiran tangisan air mata, dengan aura biru sedingin es yang samar. Dan di tengah tangisan itu, ada garis merah samar yang menghubungkan keluar. Garis ini seharusnya disebut ikatan. Namun bila jalur ini terhubung keluar, tidak ada jalur lain. Apakah ini karena pemilik aslinya sudah meninggal, lalu kenapa ikatannya masih ada? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Setelah berpikir sebentar, Fang Yu berhenti berpikir. Dia menjalankan Eye of Insight dan langsung memotong garis ini. Retak, saat garis merah putus, air mata yang sangat dingin bersinar dengan cahaya yang kuat. Semburan cahaya ini langsung menyelimuti seluruh tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, seluruh pribadi Fang Yu juga memasuki dimensi lain dari dunia luar. Itu adalah dunia es dan salju yang baru saja dia lihat. Segala sesuatu yang terlihat menunjukkan rasa dingin, bersinar dengan cahaya biru redup. Suhu dingin ekstrim di sekitarnya dapat langsung membekukan ribuan makhluk hingga mati. Fang Yu berdiri di tempat, memandang ke depan, dan sedikit menyipitkan mata. Pada saat ini, di udara tepat di depannya, badai salju tiba-tiba melanda. Badai ini perlahan mengembun menjadi wujud manusia. Mata Fang Yu sedikit basah, melihat bentuk manusia ini. Segera, Shirayuki perlahan bubar. Sosok di dalamnya terungkap sepenuhnya. Ini adalah gadis seputih salju yang mengenakan es dan salju. Dari segi ukuran tubuh, mungkin penampilan seorang gadis manusia berusia 15 atau 16 tahun. Gadis itu menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, pupil matanya bersinar dengan cahaya biru jernih.